Siang ini kita mengikuti Bupati dan Dinas Kepala PUPR dan Dinas Perhubungan. Kita melihat cek secara langsung pembangunan jalan yang ada di kota-kota Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membawa sesuatu yang masyarakat Magetan tahu bahwa pembangunan itu harus merata, tidak hanya pembangunan di kota, tapi di pinggiran, di desa, semua harus bisa teratasi. Semoga apa yang dilakukan Bupati beserta Kepala Dinas PUPR menjadikan Magetan lebih baik dan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti diketahui bahwa kita ini kan terkendala kemarin 2 tahun kena COVID ya. Sebenarnya seperti sering saya katakan bahwa ketika waktu itu Pak Sekda masih Kadis PU, Mas Muhtar masih Kabag PU, kemudian saya tanya jalan di Magetan itu bisa selesai itu kira-kira berapa tahun. Waktu itu targetnya tahun 2022-2023. Kenapa? Karena setelah dihitung anggaran, panjang jalan yang harus diperbaiki, tapi yang namanya manusia berencana kan Tuhan yang menentukan. Kita dapat cobaan yang namanya COVID, kan gitu ya. Kita semua tahu lah bahwa, tetapi itu tidak boleh menjadi alibi ataupun alasan yang untuk menghindar dari tanggung jawab. Oleh sebab itu sisa kemudian tahun 2022 akhir, ketika kita pandemi COVID mulai menurun, kemudian kita kejar ya di anggaran perubahan. Ya, kemudian itu tadi ini kan pekerjaan yang anggaran perubahan kemarin sebenarnya ya saya lihat. Dan nanti kemudian akan dilanjutkan nanti di anggaran tahun 2023. Saya minta untuk dimulai lebih awal. Kenapa? Karena satu ya bahwa kita seringkali lupa masyarakat ini bahwa untuk menekan laju inflasi itu kan bisa pekerjaan dimulai dari awal. Kenapa? Karena kalau kita mulai semua kabupaten nanti melaksanakan di akhir, itu terjadi inflasi pasti. Antara suplai dan demand tidak seimbang. Dan itu pasti harga naik, kan gitu. Tukang menjadi mahal dan akibatnya apa? Menimbulkan inflasi. Nah, masyarakat kan harus tetap ya ekonomi bisa rata mulai Januari dan seterusnya. Sebab itulah kemudian kami minta untuk dipercepat ya, sehingga nanti 2 tahun itu bisa segera dikejar dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Itu aja. Jadi nanti Mas Muhtar nanti sudah saya wanti-wanti supaya dikerjakan, dan sekaligus dana desa lebih awal lagi dicairkan. Itu cara kita. Kalau melihat kondisi jalan tadi, ya kalau lihat kondisi jalan tadi kan saya hanya melihat kualitasnya, jangan kan bisa juga lihat ya. Saya kira kualitasnya sudah cukup baik ya. Kalau misalkan ada pergeseran itu karena belum nempelnya itu antara yang lama dan itu masih menjadi tanggungan dari
apa itu ya rekanan ya untuk memperbaikinya. Gitu. Berarti ada target embung 2. Ya, jadi embung nanti diterung sama dicampur sari ya. Tuntas 2. Ya, tuntas 2023. Ya, kenapa saya juga menekan embung? Terbukti loh ya. Jadi ketika kita membuat di Ringin Agung itu yang sebelah selatan sini sudah nggak banjir lagi kan, ya kan. Terus kemudian juga timbul sumber mata air di bawahnya. Terus kemudian juga Samsat yang biasanya langganan banjir. Itu nanti setelah ada embung terung itu kita berharap seperti yang Magetan Selatan. Kalau sekarang kan sisanya kira-kira masih 20% ya Mas Mukhtar ya. Jadi kalau itu sudah ada embungnya nanti akan lebih aman yang bagian utara. Jadi ada sebuah pesan WA ke saya dari seorang penggiat lingkungan itu yang menyentuh saya begini. Ya, ketika Pak Bupati mencintai lingkungan, kemudian menjaga alam, itu insya Allah alam juga akan memberikan timbal balik kepada kita semua, gitu, ya kan? Kan gitu. Ya, jadi sebab itu ketika kita mencintai alam, ya kembali ke alam, ya mudah-mudahan alam juga memberikan kembali kepada kita. Untuk jadi jalan, terus kemudian embung, juga infrastruktur yang lain. ada IPLT Pak, ya, bantuan dari pusat. Oh ya, bantuan dari IPLT, pusat. ya. Apa itu bentuknya Mas Mukhtar? IPLT pengolahan limbah terpadu. Oh ya, 10 miliar. ya yang nanti di Milangasri, ya TPA Milangasri itu nanti akan dibuat di sana. 10 miliar. Ya. Ini pekerjaan yang kemarin belum ditinjau oleh Pak Bupati. Pertama tadi ke Pupos ya, Pupos Tapen. Kemudian ke Lembean, ke Ngunut. Ngunut itu jalan napak tilas setiap tahun yang digunakan untuk napak tilas sejarah. Harus kita perbaiki, alhamdulillah sudah tuntas. Terus langsung tadi ke Cileng ya, Bungang Cileng. Nah, kurang sedikit, tahun ini kita lanjutkan lagi. Terus Turus Zuruk nyambung dari batas Wonogiri sampai ke Turus. Alhamdulillah yang sulit jalannya yang di atas jembatan Stoto itu, alhamdulillah sudah kita lebarkan dan kita hotmik. Kemudian dari Poncol ke Alas Tua, terus kemudian ke Sidomulyo dan Ring Road tadi sudah ditinjau semua. Alhamdulillah ada 7 lokasi sudah ditinjau semua dan semua pekerjaan yang kita kerjakan sudah ditinjau semua oleh Pak Bupati. Untuk target tahun 2023 ini Pak? Tahun 2023 kita akan lanjutkan yang belum tuntas, diantaranya dari Takeran ke barat, terus kemudian sampai ke Magetan kita lebarkan yang belum dilebarkan itu. Kemudian Lembean nanti insya Allah kita tuntaskan. Terus Cileng juga akan kita lanjutkan, Poncol Alas Tua kita lanjutkan. Terus kemudian Glodok, Turi, Melati juga akan kita lanjutkan. Kemudian Ngunut, Gorang Gareng Taji, Toronadi juga akan kita lanjutkan kembali nanti. Apakah cuma hanya jalan yang ditargetkan? Tadi melihat jembatan juga. Kalau tadi temanya jalan, yang kita lanjutkan jalan-jalan yang belum tuntas itu. Kemudian ada juga nanti pembangunan embung, ada irigasi, kemudian ada trotoar, ada gedung yang kita kerjakan di tahun 2023 ini. Jadi program yang ada di PU, infrastruktur yang tanggung jawabnya PU juga semua kita laksanakan nanti. Yang sudah dikerjakan sudah berapa titik Pak hingga saat ini Pak? Yang sudah dikerjakan belum kita mulai. Sekarang baru persiapan saja. Jadi belum ada yang dikerjakan tapi sedang persiapan untuk pelaksanaan dokumen-dokumen sekarang. Berarti aspal hotmix semua. Yang hotmix akan kita lanjutkan hotmix, yang pelebaran akan kita lanjutkan pelebaran dan ada 2 pekerjaan besar nanti, yaitu IPLT bantuan dari Jakarta 10 miliar yang ada di Milangasri, kemudian ada jembatan Doyo 9 miliar lebih, kemudian jembatan Gondang juga 4 miliar lebih tahun 2023 ini. Embung harus target Pak? Embung 2 yang kita selesaikan Terung sama Campur Sari.